Halo Tribuners, kembali lagi di special interview bersama saya Salma Pikaluhata. Tribuners, era digital yang semakin canggih memicu kekhawatiran akan kebebasan pers. Ancaman kebebasan pers ketika jurnalis berada di lapangan semakin marak terjadi di Maluku. Lalu bagaimana dinamika kebebasan pers di Maluku saat ini? Serta bagaimana jurnalis bisa menjaga profesionalismenya dalam menjalankan tugas jurnalistik. Untuk membahas hal itu di special interview dengan tema kebebasan pers di era konvergensi media ini. Saya akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Ini sudah hadir Abang Tajudin Buano, Ketua Aji Ambon, dan juga ada Pak Taufik Iqbal, ini Wakil Ketua LBH Pers Ambon. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Tribuners, selamat sore. Ya, gimana kabar Abang dan Pak sore ini? Baik, sampai hari ini baik. Oke, Abang dan Pak. Boleh saya Abang panggil dan Pak. Abang saja? Abang Oke, aja biar. Abang berdua. Berbicara soal kebebasan pers, menurut Abang berdua ini, kalau dari angka 1 sampai dengan 10, berapa indeks kebebasan pers di Maluku? Ya, boleh Abang Taufik dulu. Berdasarkan laporan akhir tahun yang dirilis tahun 2021 tentunya, indeks kemerdekaan kebebasan atau kemerdekaan pers Kemerdekaan pers. itu Maluku menduduki urutan ke-10 dengan Poin 80,21% dalam kategori cukup baik. Itu menurut Survei, ya, survei. survei. Kalau dari Abang sebagai jurnalis di lapangan sendiri gimana? Memang kebebasan pers di Maluku itu angka survei ya, dilakukan oleh Dewan Pers dan pihak ketiga dalam Skopindo yang survei, dan kebetulan saya juga salah satu enumeratornya ya, yang DVD dan sebagainya. Memang angka 10 itu justru mengalami penurunan sebenarnya. Kalau kita lihat angka di 2020 itu justru Maluku di urutan 1. Nah, harus ditanyakan mengapa sampai dari urutan 1 dengan 64,50 poin, kemudian turun di urutan 10 dengan 80,21 poin. Gitu. Itu mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kebebasan pers di Maluku, meski tidak terlalu signifikan ya. Kalau dari tahun 2009 Maluku berada di urutan 7, perlahan naik kemudian 2021 dan kemudian jatuh di 2021 di angka 10. Jadi kondisi kebebasan pers kita di Maluku sangat fluktuatif gitu ya, dia naik turun. Saya kira itu tergantung dengan suasana atau kondisi politik lokal di Maluku, Bang ya. Kita lihat karena kondisi politik lokal di Maluku itu kemudian banyak berita-berita politik ya yang kita tahu media juga terbelah ya. Tanda petik media lokal juga terbelah dengan figurnya masing-masing, sehingga itu menjadi poin penilaian di dalam indikator survei gitu. Lalu di masa pandemi ini juga kita lihat memang faktor ekonomi misalnya Bangnya di dalam indikator survei itu juga ditanya gitu, apakah sudah layak PT belum, lalu gimana karyawan dan sebagainya, dan mungkin itu yang kemudian politik itu menyebabkan angka kita itu menurun di. Oke, jadi kalau mau dibilang menurun berarti bisa dibilang kondisi kemerdekaan pers di Maluku ini semakin tidak membaik, tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Betul. Ya. Karena 2020 kita berada di nomor urut 1 dalam kebebasan pers. Namun di 2021 dia turun ke posisi 10. Kalau di tahun 2021 ada berapa banyak kasus kebebasan pers yang terjadi di Maluku? Kalau menurut laporan yang kita rilis, itu kurang lebih ada 5 kasus. 5 kasus yang terjadi. Kasus yang pertama itu yang paling heboh itu antara Gubernur Maluku sama Siwa 5, orang Siwa 5. Kemudian kasus yang kedua PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku yang
melaporkan atau mengadu ke Dewan Pers Media Cyber Tiva Maluku. Dan tentunya nih rekan-rekan di Tribuners, dalam hal ini pengusiran kawan kita Mesia Marasabesi di gedung DPRD Maluku. Oh iya, reporter. Dan ada lagi, ini yang keempat itu adalah kekerasan fisik yang dialami oleh rekan-rekan kita di kantor Bupati Seram bagian Barat. Terakhir ini lebih ke masalah izin penyiaran. KPID dengan undang-undang penyiarannya menghentikan izin penyiaran dari Moluka TV. Itu saja. Nah, mungkin ya bahas satu persatu, dan memang rata-rata ini karena memang pihak yang melaporkan ini kebanyakan tidak terima ketika diliput kan. Ya, lalu bagaimana nih Abang berdua melihat menanggapi hal ini ketika di media dunia yang sekarang sudah terbuka, kemudian juga kegiatan pers untuk menyiarkan berita itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40, tapi malah masih ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Mungkin Abang dulu. Kalau dari perspektif hukum memang kami agak menyayangkan, apalagi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang pidana. Dalam hal ini lebih menggunakan undang-undang ITE. Seharusnya lebih dikedepankan undang-undang pers dalam kasus-kasus kekerasan terhadap kemerdekaan pers. Saya ambil contoh yang pertama, kuasa hukum dari Pak Gubernur. Pada statementnya mengatakan bahwa memilih untuk menggunakan pendekatan hukum pidana nanti pada saat proses penyelidikan atau penyidikan oleh aparat kepolisian, baru pihak penyidik dapat meminta pendapat dari Dewan Pers. Walaupun memang melibatkan Dewan Pers, tapi menurut Undang-Undang Pers seharusnya masih bisa menggunakan hak jawab, klarifikasi yang akan ditayangkan oleh media tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers. Saya sangat sayangkan kalau ada kasus-kasus seperti ini terus langsung melakukan pendekatan penggunaan Undang-Undang ITE, terutama masalah defamasi atau pencemaran nama baik. Nah, Abang, dari kasus-kasus ini nih, kalau mau dilihat kan apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi, karena kebanyakan semuanya tidak memahami adanya undang-undang pers itu sendiri. Jadi mereka lebih banyak langsung ke pidana dibandingkan mengadu dulu ke Dewan Pers. Oke, apakah hal ini bisa dikatakan terjadi karena kurangnya pemahaman pemerintah ataupun pihak terkait yang memang melaporkan hal ini karena mereka tidak memahami adanya undang-undang pers ini? Ada dua poin yang perlu saya tekankan di sini. Yang pertama dari usernya atau masyarakat. Dalam hal ini apalagi kalau yang punya kepentingan atau korban dari merasa dirugikan dengan berita yang sudah ditayangkan. Pertama, mereka sudah tahu, tentunya sudah tahu, sangat-sangat tahu bahwa ada undang-undang pers. Kita kembali dengan masalah undang-undangnya sendiri. Kalau undang-undang ITE itu dia lebih bersifat lex specialis. Nah, ketika diperhadapkan antara pilihan, ini masalah pilihan, undang-undang pers atau undang-undang ITE yang digunakan, maka kebanyakan pihak penyidik menggunakan undang-undang ITE. Seperti itu. Pada waktu pengaduan atau pelaporan, kuasa hukum langsung meminta untuk menggunakan undang-undang ITE, walaupun sudah tahu ada undang-undang pers. Nah, masalah pilihan undang-undang ini saya berharap bisa diatasi di level perbaikan terhadap undang-undang pers sendiri maupun terhadap undang-undang ITE, supaya penyidik tidak bingung ini mana yang mau diterapkan. Kalau LBH Pers sendiri sudah melakukan langkah-langkah jauh sebelum hal ini terjadi. Selain kita mengadvokasi terhadap secara internal terhadap rekan-rekan media kita, menggandeng AJI dan sebagainya, organisasi jurnalis yang ada di Kota Ambon, kita juga melakukan pelatihan untuk penyidik kepolisian di daerah Maluku, bukan hanya di Ambon tapi di beberapa tempat. Itu salah satu langkah edukasi kami, Lembaga Bantuan Hukum Pers Ambon. Oke. Nah, Bang, kalau memang sudah ada pelatihan itu, kalau boleh tahu dari survei yang dilakukan, siapa pelaku kekerasan yang paling banyak terhadap jurnalis?
Saya rasa dari unsur pemerintah ya. Saya berharap pemerintah kita lebih peka terhadap kritik dan menghadapi kritik itu dengan lebih bijak, yaitu menempuh hak-hak yang sudah diberikan dan diatur oleh Undang-Undang Pers. Kalau merasa dirugikan dengan pemberitaan, maka gunakanlah hak jawabnya. Iya. Tapi saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan kepada salah satu pihak. Kami juga berbenah dan menggandeng tentunya dengan organisasi jurnalis bahwa produk dari jurnalis, karya dari jurnalis itu harus benar-benar sesuai dengan kode etik. Iya. Karena itu benar-benar ditekankan dalam Undang-Undang Pers. Kemerdekaan pers itu merupakan hak asasi, tetapi harus didasarkan pula dengan kode etik. Sehingga karya jurnalis itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kalau Abang Taju yang biasa di lapangan, bagaimana sih Abang melihat kasus kekerasan yang terjadi ke rekan-rekan jurnalis? Iya, pertama ya, setuju tadi bahwa memang terdaftar juga bahwa kami dan juga sekolah Aji dan LB selalu memperkenalkan kasus seperti ini. Memang rata-rata pelakunya adalah pemerintah ya, kepala daerah, kepala dinas, ya, DPR gitu ya, bupati gitu ya, orang-orang bupati. Jadi harusnya ya terbalik sebenarnya, artinya bahwa kalau masyarakat yang pelaku kita bisa bilang wajar itu, tapi kalau pemerintah yang pelaku itu harusnya kita boleh katakan kurang ajar sebenarnya, karena sebuah produk undang-undang itu ya, pemerintah ini kan punya perwakilan di pusat ya. Dewan Pers bikin undang-undang itu kan mengurus seluruh elemen, ada unsur unsur pers dalam ini media, kemudian unsur profesi, kemudian unsur pemerintah banyak menteri hukum dan HAM juga menteri info gitu. Nah, di daerah kan kita punya yang namanya dinas info. Nah, harusnya kan ketika sebuah produk undang-undang sudah disahkan itu harusnya sudah masuk di dalam catatan pemerintahan seluruh level gitu, bagi kabupaten, provinsi maupun di pusat. Dan jangan disalahkan bahwa ini karena tidak disosialisasikan. Bayangkan di Undang-Undang ini kan sudah ada sejak tahun 2009 ya. Betul. Berapa tahun itu kan, harusnya pembisik penguasa ini pemerintah ini sudah tahu gitu bahwa memang jurnalis itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers gitu. Itu yang kita sayangkan, lagi-lagi berlakunya adalah pemerintah dan justru menempuh jalur yang salah gitu ya. Nah, dalam sektor pers selain melakukan kekerasan ya, mereka ada pelaku, lalu mereka juga adalah mungkin bagian daripada korban dalam tanda petik pemberitaan, tapi mereka yang justru melalui mekanisme pidana di kepolisian. Dan syukur-syukur ya kepolisian daerah, saya pikir bahkan di Polri kita udah taken MOU dengan Dewan Pers dan orang-orang polisi juga sudah tahu sebenarnya. Makanya banyak kasus laporan sengketa pers ke polisi, kemudian polisi mempersilahkan mereka langsung mengadu ke Dewan Pers gitu. Itu sebenarnya pendidikan hukum yang baik kita semua. Nah, saya berharap kayak di polisi sebenarnya ya, pemerintahan, TNI, semua instansi lah, swasta, masyarakat juga harus tahu soal itu. Nah, cuma pertanyaannya siapa yang punya tanggung jawab? Kan kita nggak bisa harap bapak-bapak dari BPS ya, kecil itu kecil sekali ya, dan itu semangatnya adalah voluntarisme ya, kerelawanan gitu ya, bukan pemerintah. Kita juga seperti itu, AJI, PBI itu organisasi profesi saja yang tidak bisa dibiarkan sepenuhnya kepada kita. Justru pemerintah dengan anggaran, dengan kaki tangan yang sangat banyak ini, justru menyesuaikan itu kepada masyarakat. Itu bisa dibilang begini, ada banyak sekali media di Indonesia, di Maluku saja paling banyak, tapi kok cuman Dewan Pers cuma ada di Jakarta. Gimana? Kalau menurut Abang berdua tentang hal itu, banyak sekali media sekarang sudah bukan cuma koran saja, tapi juga ada TV, radio, lalu semua ada online. Kemudian juga sekarang kita sudah tidak bisa bedakan lagi nih mana media-media ini karena ada semuanya terhubung ke internet, ke YouTube misalnya itu. Tapi kok cuma satu Dewan Pers yang ada cuma di Jakarta. Lalu bagaimana Dewan Pers bisa? Apakah itu juga yang perlu dikritisi terkait dengan kenapa kekerasan pers terhadap jurnalis, kemudian ada pidana yang selalu dilakukan ke jurnalis ya karena Dewan Pers ini tidak ada sama sekali, cuma hanya satu itu saja di Jakarta. Iya. Kalau Abang gimana? Kalau saya sih
dimanapun Dewan Pers berada di era seperti ini, saya rasa tidak terlalu bermasalah. Karena fungsi dari Dewan Pers itu sudah bisa dilaksanakan, misalnya pengaduan. Sekarang kita di daerah manapun, kerja media sudah bisa secara online. Pengaduan bisa langsung, real time, seperti itu. Nah, keterwakilan untuk pengurus dari Dewan Pers itu juga keterwakilan dari daerah-daerah. Seperti itu juga. Jadi saya merasa, kalau saya pribadi dan juga pandangan dari LBH Pers Ambon tentunya, untuk wadah saya rasa cukup Dewan Pers di Jakarta. Nah, penanganan di daerah itu bisa. Organisasi media, organisasi jurnalis itu keterwakilannya di semua daerah ada. LBH Pers Ambon juga mengharapkan organisasi jurnalis ini bisa mengadvokasi seperti itu. Jadi kalau kita berharap Dewan Pers terus ada keterwakilannya, misalnya HPID seperti itu misalnya, tidak efektif juga selama yang menggunakan produk itu, dalam hal ini pelaku maupun korban, tidak mau menggunakan undang-undang pers. Jadi titiknya bukan ada pada organisasi Dewan Pers. Hari ini pengaduan langsung real time, bisa dikaji dan semuanya. Tapi apakah mereka mau menggunakan undang-undang pers? Ini kalau saya bisa bilang ya, karena selama ini juga kita bisa lihat kalau kasus-kasus begini kebanyakan yang selalu jalan itu ya LBH, AJI, atau kadang IJT, cuman itu. Padahal ada banyak sekali organisasi pers di Maluku. Mohon maaf kalau memang ada yang tersinggung. Oke, selanjutnya nih tadi kan Abang Taufik bilang kalau ini bisa ada kasus-kasus kekerasan seksual mohon maaf, kekerasan pers yang dilaporkan itu bukan hanya saja karena dari pemerintahnya yang merasa, tapi juga karena juga ada dari pemberitaan yang dilakukan. Karena ada kadang-kadang kode etik yang ya dilanggar. Kalau menurut dari Abang sebagai jurnalis di lapangan gimana? Iya, itu memang sebagai koreksi jalan ya. Satu sisi kita ingin supaya bebas memberikan sesuatu, tapi ingat kita sudah sepakat bahwa undang-undang pers melindungi kerja kita, tetapi di dalam pasal-pasal juga membatasi kita. Jadi kebebasan yang tidak rasa yang sering kita dikritik seperti itu ya. Dalam arti bahwa undang-undang pers itu kemudian membimbingi kita dengan pasal-pasal tentang kode etik. Ya, selain undang-undang pers juga di setiap organisasi profesi juga punya kode etik, Pak. PWI punya kode etik, PWI, AJI juga punya kode etik AJI, IJTE juga demikian. Jadi saya kira aturan sudah cukup jelas. Nah, cuma masalahnya adalah kadang-kadang kita ini juga nggak patuh gitu. Nah, ketika kita disalahkan ya atau dikriminalisasi seperti tadi Bang Iqbal bilang mau ada dipolisikan, ya kita sebenarnya itu mengkoreksi diri loh. Poinnya adalah bahwa jurnalis ya harus bisa mengupgrade kapasitasnya gitu. Dalam arti bahwa ketika memotret sebuah peristiwa atau membuat sebuah berita yang dan potensi hukumnya sangat tinggi ya, sangat potensial untuk ada celah hukumnya, baiknya ikhtiar dulu. Itu dalam arti apa? Ya setidaknya kayak misalnya sebuah kasus korupsi kita dulu bupati atau kepala daerah A korupsi dan sebagainya, dan belum cukup informasi, baiknya jangan kita mundur sebenarnya ya. Meskipun itu juga masih jadi debatable ya. Kalau kita biasanya pakai ukuran 3 hari, Pak. Kalau 3 hari pasti kita buat saya dulu nanti hari kita konfirmasi dan sebagainya. Itu yang kemudian sering terjadi ya. Bahkan kalau kita lihat Bang, bukan hanya penyerangan terhadap kekerasan terhadap jurnalis person pribadi ya. Kalau kita lihat di kasus BNI kemarin Bang ya, kasus korupsi Bang Beni kemarin itu kan ada media kemudian diserang di Kabar Timur, Siwa 5 oleh orang yang diduga terlibat dalam kasus itu. Kalau saya masih ingat ya, di Kabar Timur kan diserang di Kabar Timur, kantornya kan di situ, lalu di Siwa 5 diserang oleh oknum kelompok oknum yang diduga terlibat dalam kasus itu karena mungkin genjara pemberitaan dan sebagainya, makanya diserang begitu. Jadi Pak, di Maluku ini kalau saya mau katakan, kalau Indonesia mau belajar soal kekerasan pers dan sebagainya di sini ya, selain perdamaian konflik kita ini sampai sekarang kan, misalnya di Maluku ini kan kita pernah punya senior-senior yang kemudian mati apa? Betul, betul. Itu kan sebenarnya menjadi sebuah renungan bersama bahwa memang tidak mudah kita menjalankan profesi ini.
Maka ini kalau saya kritik kembali ke kita sendiri. Misalnya kita memandang bahwa beberapa kali melanggar etik, ya kita baca lagi kode etik. Oh, ini salah gitu ya. Supaya satu sisi pihak yang misalnya pemerintah introspeksi, kita juga introspeksi supaya yang keluar adalah sama-sama istilahnya enak gitu. Atau kayak contoh kasus korupsi yang infonya sudah benar, sudah ada di kejaksaan, sudah ada di pengadilan, yang diberitakan saja itu masih diteror medianya, apalagi yang masih belum pasti kan. Jelas. Ya, jelas maksudnya. Nah, kemudian ini juga kalau Abang kan dari LBH Pers juga melakukan survei, tentunya tahu dong berapa banyak media yang di Ambon, kemudian berapa banyak jurnalis yang ada di Ambon ini. Sebenarnya sih berapa banyak sih media di Ambon yang terdata di LBH Pers, juga di AJI mungkin. Baik, terima kasih. Ya. Kalau dalam laporan ya, laporan ini kan 2021 datanya diambil 3 bulan sebelum berakhir. Kita susun. Itu media online itu 58. Nah, itu ada perbaikan juga. Kita baru selesai diskusi dan ada tanggapan untuk keberadaan media ini. Dari 10 media yang sudah terdaftar di Dewan Pers, itu hanya 4 yang terverifikasi secara administrasi dan faktual. Ini juga tentu berpengaruh terhadap karya jurnalis tersebut. Kenapa? Karena karya jurnalis yang diakui itu adalah karya jurnalis yang memang betul-betul dilahirkan dari jurnalis yang terdaftar perusahaannya, jelas alamatnya, kemudian jurnalisnya juga mengerti akan kode etik dan kerja jurnalis seperti itu. Nah, bayangkan dari sekian banyak media baru 4 nih. Nah, di sini juga saya bermohon kita sama-sama organisasi jurnalis juga semua pihak untuk mendorong supaya jurnalis media yang tumbuh, apalagi media online yang tumbuh pesat dalam jangka waktu 8 bulan saja sudah 50 lebih kehadiran jurnalis online, media online, media online. Saya berharap bisa lebih menggunakan aturan yang berlaku sehingga karya-karya jurnalis dan hak-hak mereka untuk dilindungi itu bisa kita laksanakan sesuai aturan. Kalau tidak terdaftar, tidak ada kantornya, bagaimana? Dari 50 itu yang bisa dilacak websitenya, tapi yang banyak lagi yang tidak kita bisa lacak websitenya. Seperti itu. Iya. Kalau Bang, mungkin kita pasti banyak kan ketemu jurnalis di lapangan yang ada ketika ditanyakan medianya, ini media apa? Itu banyak sekali. Ngeles gitu ya. Maksudnya juga ada kan jurnalis kan dari yang mungkin ya Bang, ya kita itu sudah jadi rahasia umum nih di Maluku, memang hanya masih sedikit media yang terdaftar. Itu bisa dibilang itu bukan setengah lagi, tapi memang 0,00% dari media yang terdaftar. Tapi tidak semua kemudian dari jurnalis-jurnalis ini lalu tidak menjalankan fungsinya sebagai jurnalis. Oke. Tapi ada juga beberapa oknum di lapangan yang mungkin Abang tadi lebih tahu, bisa jelaskan juga kan, banyak juga ini yang membuat resah masyarakat. Ada yang sengaja memakai baju jurnalis ini untuk mengancam orang atau kadang-kadang juga untuk kepentingan dia sendiri. Abang silahkan. Jadi tadi laporan dari Dewan Pers, saya kebetulan juga terlibat dalam survei yang dilakukan oleh, ini data ya, ini hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Pers menggandeng Universitas Islam Negeri Yogyakarta, khusus di program studi komunikasinya, Bang. Betul. Kami melakukan survei di bulan Oktober sampai November ya, selama 2 minggu. Surveinya berbasis online, sebenarnya kita tracking situs, dan di situ kami menemukan di Maluku itu ada sekitar 80 lebih media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik dan cyber atau online ya. Kebanyakan tuh online ya. Dan itu juga munculnya baru-baru ini gitu. Beberapa online memang sudah lama ya. Kalau saya tracking mereka udah produksi udah 5-10 tahun yang lalu mereka udah ada. Nah, tapi mayoritas ini yang kemudian baru. Nah, baru dan lagi-lagi maaf saja dijalankan oleh satu orang saja. Dan sudah dijalankan oleh satu orang saja, orang ini juga tidak mempunyai kapasitas. Bikin media hari ini, besok langsung liputan. Nah, masa bikin hasilkan produk karya jurnalistik, artinya berita maupun video. Bayangkan itu
kalau padahal kita di media resmi, misalnya Tribun atau kita tahu misalnya Amis atau yang lain kan minimal ya 3 bulan dulu kita tes mereka jurnalis tuh, lalu naik lagi 6 bulan, bahkan kalau di kelas Kompas biasanya itu sampai 3 tahun menguji wartawan itu baru bisa naik ke levelnya sebagai wartawan tetap gitu ya. Nah ini tidak, kalau media online-nya ini kan mereka bikin bahkan by momentum biasa mau like tadi tinggal dicek ya, mohon dicek ya, itu ada pilkada atau pemilu biasanya bak jamur di musim apa ya. Itu. Jadi mereka tumbuh subur di itu. Nah, cuma problemnya adalah kita nggak bisa menjangkau. Makanya ini juga PR kita bersama bahwa satu sisi kita lihat katanya ada nih, tapi kita nggak punya kewenangan. Siapa sih yang punya kewenangan untuk menegur media-media ini? Kan belum jelas, semua Dewan juga nanti bilang aksa tangan, juga kan kita nggak punya. Meskipun saya secara pribadi terus ditanya gimana bang ini ada media seperti ini, bahkan tadi kan Pak Ibu Lucy kan bilang ya media yang kemudian memberitakan korban dan mereka korban seksual ya, sorry KDRT di korban 2 kali ya oleh suami juga oleh media. Jadi sebenarnya dosa-dosa media ini sebenarnya tanggung jawab bersama saya kira ya. Hanya begitu sebenarnya oleh amat. Memang di lapangan itu ada. Dan bagi saya bilang impaknya adalah pers atau media secara keseluruhan ya pula 5-6 orang, tetapi yang kena itu kita semua. Makanya kita yang memegang tinggi prinsip-prinsip etika juga kita hanya merasakan dampaknya gitu. Semua wartawan pokoknya sembahy semua wartawan pokoknya tidak profesional dan sebagainya. Makanya saya kira di momentum ini HPN ini kan HPN tinggal berapa bulan lagi ya, tinggal berapa minggu lagi HPN kan tanggal 9 HPN hari Februari ini. Nah ini momentum seperti ini sebenarnya berefleksi ya. Harusnya kita sudah satu sisi kita memperjuangkan kebebasan berekspresi ya. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa bikin berita, semua orang bisa menjalankan tugas jurnalistik. Bahkan sekarang warga biasa pun sudah nggak ada bedanya lagi kita sama citizen, warga jurnalisme. Nah, yang membedakan kita adalah kita berjalan dengan beretik. Itu yang cuma membedakan kita dengan kita punya media. Nah, kalau kita sudah jurnalis sudah kita beretik dan medianya sudah tidak jelas, maka kita nggak ada bedanya dengan masyarakat biasa yang atau dikatakan jurnalisme warga gitu. Biasanya. Apalagi karena sekarang meskipun sudah ada UKW pun tidak semua wartawan ikut. Hanya beberapa dari wartawan yang mau ikut UKW saja. Nah, ini terkait dengan ini nih Bang, menjamurnya kan ini 2022, sebentar lagi sudah pilkada, sudah mulai ada pentahapan. Otomatis akan banyak sekali nih media yang muncul seperti tadi Abang sudah bilang, ini kita tidak bisa redam ini kan. Tapi kemudian itu kembali lagi akan berimbas ke kita semua, pekerja media mereka yang akan menyebut kita malah jadi mata uang lah dan sebagainya nih. Apalagi jangankan itu, sekarang juga ini ada beberapa nih orang yang bahkan mohon maaf kalau memang ini tidak mungkin hanya perkiraan saya saja, tapi ada beberapa juga dari media yang memang sudah terdaftar tapi mereka masih tetap di lapangan menerima amplop. Oke, itu gimana lagi nih menurut Abang berdua? Itu banyak pasti kan terjadi. Apakah di LBH juga ada survei terkait dengan penerima amplop ini? Ya, jadi jadi di media itu kan kita harus paham bahwa menjalankan misi kontrol sosial ya, itu fungsi keempat kalau tidak salah, fungsi ketiga punya salah satu fungsinya adalah kontrol sosial. Terhadap mengontrol pemerintahan ya. Tapi di sisi lain ini juga kita ini akan menjalankan bisnis. Nah, yang sering kita perjuangkan ya, teman-teman LBH maupun AJI ya, adalah soal kesejahteraan. Semua yang mati di kesejahteraan. Jurnalis nggak terima amplop dan sebagainya, itu kembali ke upah. Saya pikir di Maluku berapa masalah itu karena berkaitan dengan kesejahteraan. Hari ini kalau potong dikasih di berita, saya yakin seluruh tidak ada yang akan dilihat perlahan. Orang tidak lagi menerima amplop dan sebagainya. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk menaikkan upah itu? Saya kira di provinsi kan sudah punya standar ya, pemerintah sudah bikin standar upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten sudah ada, dan hanya sedikit saja media yang mencapai itu. Dan boleh dikatakan 90% mungkin masih di bawah UMP. Maka saya menduga saja supaya jangan kita justifikasi, menduga hal itu yang kemudian menyebabkan kita terjebak dalam yang disebut oleh amatan ya, terjebak problem sebagainya, karena memang upah
supaya diterima tidak memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan. Iya. Bahkan apalagi sudah kaya gitu ya, sudah kontrol dan sebagainya, kita terbuka ya soal itu. Iya. Kalau seperti ini terus, kita nggak bisa ngapain, kita bisa mati gitu. Ya udah kita ya harus terpaksa mengambil upload dan sebagainya. Ini tanggung jawab bersama sebenarnya. Kalau kita diajak dorong supaya itulah memang kita di Bluku kan rumah serikat pekerja pers. Iya, belum ada. Ya, jadi kekuatan kita untuk mendorong institusi perusahaan pers ini ya, media gitu ya, di bagian itu manajemen ya, manajemen untuk minimal setara upah kita secara UMP itu agak sulit. Iya. Karena kita di Maluku belum bersatu gitu ya. Bahkan di kasus-kasus pun seperti disebut oleh Ahmad tadi, hanya 1-2 orang yang kemudian jalan. Ya itulah solidaritas kita, saya bilang jujur masih belum terlalu kuat ya. Makanya ketika ada kasus-kasus, saya kadang-kadang bikin resah juga ini kalau kawan-kawan yang punya kasus, kita berharap orang cerita dan sebagainya, kalau kalian nggak punya kasus, tiba-tiba kalian punya kasus gimana ya? Kan kita juga berjuang sama-sama. Jadi kita naik semua, kalau ada masalah kasus kita keroyok sama-sama gitu kan. Kita bersyukur terakhir di kasus SPB itu kan kemudian teman LBH, teman Aji, terus kemudian dia bikin pendampingan secara advokasinya ya. mitigasi ya, hanya yang saya buat dan juga teman-teman Komnas HAM GTI, akhirnya si pelaku kemudian divonis 7 bulan ya. Kasus mengenai wartawan sebenarnya itu menjadi presiden baik ya bagi kita orang-orang pers ya. Kita akhirnya berhasil gitu ya. Lalu yang kedua bagi kejaksaan dan polisi, kan biasa kalau polisi kan atau kejaksaan kan biasanya lama kasusnya, tapi di SPB akhirnya divonis juga. Lalu yang ketiga adalah publik itu sendiri, masyarakat itu sendiri, bahwa memang ada yang macam-macam terhadap jurnalis. Ini bukti udah ada nih. Di SPB 1 orang di penjara selama 7 bulan karena pukul wartawan. Ingat, ini warning kepada masyarakat yang lain gitu. Nah, cuma saya ketika kemarin dan bertanya yang kuat, saya hanya dikontak oleh wartawan SPB, saya Aji mengapresiasi penegak hukum di sana sehingga tuntas itu juga harusnya berita itu kita kampanye bersama-sama di seluruh media di Bluku bahwa ada orang yang kemudian dihukum karena pukul wartawan. Dan ini saya kira kalau orang sudah baca dan paham, mereka akan segan terhadap kita. Nah, kalau bisa dibilang ini pertama ya untuk cepat dan juga langsung dihukum, karena kasusnya senior Ridwan Salamun itu lama dan ini cukup cepat. Di balik itu apakah ada kepentingan membuktikan, kita nggak tahu soal itu, kita nggak pusing soal yang penting intinya dia dibui gitu. Nah, tapi ini ngomong soal lalu di media kemudian kasus termasuk ya untuk presiden yang baik ya untuk di Maluku, karena memang semua kasus ini langsung diselesaikan, juga banyak yang diselesaikan. Tapi ini juga ya kalau mau dilihat nih abang berdua, banyak kemudian yang bilang jangan sampai media di Ambon ini cuma mau saja, jadinya cuma mau memberitakan yang baik-baiknya saja. Jadi kita bisa melihat kan banyak orang berteman erat dengan pemerintah, dengan aparat kepolisian. Kebanyakan juga malah yang ditulis ya memang baik-baiknya. Jadi sudah dibilang seperti humasnya pemerintah, humasnya kepolisian. Oke, itu gimana lagi kalau dari Abang dulu deh? Kalau saya sih lihatnya bahwa media dalam menjalankan fungsinya tetap harus menjalankan kontrol. Fungsi pertama itu adalah kontrol. Masalah bisnis to bisnis itu bukan ranah kami. Saya juga perlu menekankan di sini bahwa jangan disangka bahwa LBH itu ada persnya, jadi kami hanya untuk membela persnya. Oh tidak, kami contoh yang tadi telah disebutkan, misalnya ada oknum yang meminta uang, memeras kepala desa. Dalam laporan kami juga kami tuliskan bahwa kami berharap masyarakat atau yang merasa menjadi korban, baik bukan hanya korban dari pemberitaan media atau karya jurnalis, juga oknum seperti itu bisa melapor dan mengadu kepada kami, supaya kami advokasi. Dan kami akan pisah mana yang benar-benar menggunakan undang-undang pers dan mana yang murni pidana. Kembali kepada media yang memilih untuk lebih mendukung pemerintah dan sebagainya. Itu pilihan. Kami LBH tidak bisa memaksakan
mereka harus ke sini, harus ke sana. Tidak, mereka bebas dalam menjalankan aktivitas media, dalam menjalankan aktivitas jurnalisnya. Akan tetapi kami bersama tentunya dengan jurnalis yang lain yang tergabung dalam organisasi, kami selalu mengadvokasi. Apapun pilihan Anda, yang pasti sudah diamanatkan oleh undang-undang. Ya. Bahwa kita media itu memiliki fungsi yang pertama, yaitu sebagai kontrol. Oke, Abang, kalau di LBH gimana nih kalau masyarakat mau melapor atau mungkin jurnalis yang terlibat masalah mau melapor? Kalau kita Tribun Aman mungkin karena pernah, jadi kita otomatis bisa langsung menghubungi Abang, atau kalau yang belum tahu sama sekali, gimana nih cara melapornya? Boleh lewat kontak person di kantor kami, LBH Pers Ambon, atau boleh secara pribadi juga boleh. Kami sangat terbuka karena di awal tahun ini, kenapa kami begitu bersemangat? Karena berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ketika memasuki momentum pemilu, Ya. apa yang tadi sudah disinggung, itu banyak terjadi kekerasan. Belum pemilu saja, hal-hal yang berkaitan dengan politik itu selalu bersinggungan dan agak sensitif. Oleh karenanya, kami berharap momentum pilkada serentak yang akan segera kita hadapi bersama, kami berharap bukan saja jurnalis yang mengadu kepada kami, masyarakat, pemerintah yang merasa dirugikan, silakan. Ada kontak personnya, mau langsung dibagikan kontak person saya, atau nanti setelah ini diinfokan saja secara jelas. Kami akan infokan secara jelas alamat kantor, kontak person, serta nomor yang bisa dihubungi, dan terus terang kami melakukan advokasi itu litigasi maupun non litigasi. Semuanya berbasis pada pengaduan. Kalau tidak ada yang mengadu dan melaporkan, kami tidak bisa mengadvokasi. Pengaduan yang masuk pun kami akan filter, kami akan saring, diskusi bersama, bedah kasus dulu ini masuk ke ranah pidana murni ataukah bisa diterapkan undang-undang pers. Oke, nah ini sudah hampir 40 menit ya Tribuners. Ada pertanyaan. Nah, oke, selanjutnya ini Abang Bro, mungkin ini sudah 2022, 2 tahun lagi pilkada, sudah mulai muncul nama calon dan sebagainya. Peliputan-peliputan juga sudah mulai banyak sekali soal pilkada. Oke, lalu selanjutnya nih Abang berdua, dari prediksi Abang kalau berkaca dari pemilu tahun kemarin, bagaimana sih nanti kebebasan pers di tahun 2022? Ya, Abang dulu. Itu dulu soal apa media dikategorikan. Iya. Sebenarnya saya sepakat dengan Bang Iqbal, itu cara saja, cara untuk bisa hidup. Saya pikir semua media di Indonesia kebanyakan menggunakan cara itu, tapi bukan melacur diri, melacur institusi, melacur independensi. Sebenarnya itu kita harus memaknai dalam dua hal ya. Tadi saya bilang tadi, satu sisi kita memperjuangkan suara publik, tapi satu sisi yang lain kita juga menjalankan bisnis yang, dan coba bayangkan kalau media-media besar kelas Kompas atau TEN, kalau tutup kan bayangkan itu 5.000 karyawan atau 5.000 kepala keluarga, itu baru 1 orang dikali dengan anaknya 55 orang masyarakat, itu sudah banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaannya, dan itu kita kategorikan miskin gitu. Jadi kalau itu membahas media, saya pikir harus komprehensif gitu ya. Kita mengerti tugas mulia media, saya sering bilang meneruskan visi-visi kenabian ya, artinya memberi kabar yang benar terhadap publik, karena memang dalam sebenarnya jurnalistik ya, Bikoba itu kan salah satu yang utama adalah pakai kepada kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Itu kondisi yang memang diadopsi oleh seluruh wartawan maupun media. Soal media menempeli pemerintahan, saya kira itu cara sangat betul ya. Beberapa media di akun ini, misalnya kerjasama dengan pemerintahan A gitu, dari Kabupaten A, tapi dia juga kritis terhadap hal yang dikeluhkan oleh masyarakat di daerah itu. Jadi kerjasama itu dalam arti hanya mempublikasikan program mereka, tapi kalau ada jembatan putus, listrik saya ada, itu tetap harus menjadi prioritas untuk diberitakan. Itu udah banyak sih. Nah, jadi ini hanya sebenarnya cara saya untuk bagaimana hidup ya. Kalau coba kita lihat COVID 2 tahun ini, coba bayangkan ya. Betul. Dampaknya sangat luas secara media. Jakarta kan banyak PHK ya, bahkan tutup, langsung kolaps tutup.
kita di Maluku beruntung kalau saya lihat, saya pakai informasi, meskipun ada yang kemudian gajinya dipotong, tapi alhamdulillah tidak dimakan. Nah, itu tuh Bang, mungkin yang tadi dibahas ya. Ada juga di laporan kita. Nah, kalau soal PHK lalu juga soal pemotongan gaji ini ya, di tahun 2021 pasti banyak yang terjadi. Tidak bisa berapa dipungkiri yang PHK itu memang ada beberapa kasus. Ada juga perusahaan media yang memilih untuk memotong gaji 50%. Untuk yang tutup itu adalah kontributor iNews TV. Iya. Itu benar-benar langsung tutup. Nah, itu juga pengaruh, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh COVID-19 ini bukan hanya menyerang sektor ekonomi secara umum, tapi perusahaan media pun sangat-sangat berdampak. Di judul umum pers kan pandemi gitu kan. Ya, pandemi. Betul. Karena pandemi bisa sistem media. Biarkan coba orang tidak banyak orang itu karena takut dengan kena virus. Lalu pemimpin media bisa otak untuk cari akal untuk bagaimana hidup di tengah pandemi ini. Dan itulah cara-cara yang dilakukan indikasi pemerintah. Dan itu saya kira wajar. Kita memaknainya harus utuh gitu ya. Mendekati pemerintah bukan dalam arti tidak mengkritik, tapi mengkritik mungkin secara halus. Kalau saya lihatnya lebih ke mitra ya. Mitra Media kerja. dengan pemerintah kita bermitra. Jadi supaya imbang bahwa tidak hanya media mengabarkan sisi negatif dari pemerintah, tapi juga memberitakan sisi prestasi sehingga bisa diapresiasi. Kalau memang ada yang buruk, saya rasa itu oknum, bukan pemerintah secara keseluruhan. Karena memang kerjasama itu juga yang membantu media. Betul sebenarnya sekali. untuk Itu tetap masalah bisnis to bisnis. LBH Pers lebih fokus kepada masalah advokasinya. Tapi memang sangat disayangkan sekali ada banyak jurnalis yang di PHK, ada juga beberapa jurnalis yang ya ada beberapa rekan saya misalnya, sedikit sisi curhat, itu ada mereka yang memang mengalami pemotongan gaji. Kayak misalnya mereka nih kan memang seperti Abang bilang tadi, kalau di Kompas Tempo di Maluku kan juga di Sualima misalnya, itu kan magang dulu 6 bulan, lalu kemudian jadi calon reporter, kemudian jadi reporter. Tapi ada beberapa media juga yang karena memang ini ada pandemi sehingga gajinya dari magang sampai ke jadi reporter tuh sama. Jadi tidak ada perubahan, masih tetap begitu, malah dipotong. Itu yang sangat kasihan sekali, padahal mereka kerjanya sudah sangat lama, banting tulang di lapangan, sama juga dengan jurnalis-jurnalis lainnya. Jadi memang ini keresahan ya, oleh seluruh kawan-kawan jurnalis. Kita juga merasakan itu. Betul. Dan memang kayak saya bilang tadi, di daerah kita belum bisa serikat pekerja media. Saya pikir ke depan harus kita bikin, Pak. Serikat pekerja media kalau ada, kita itu barang untuk menyuarakan aspirasi kita. Setuju. Saya kira kalau saya sebenarnya kalau pribadi itu resah terhadap kondisi di lingkungan pekerjaan saya. Tapi nggak bisa kita berjuang sendiri-sendiri. Dan juga kita harus memahami gimana sih para bos-bos media mencari omset dan sebagainya. Tapi memang kita harus bilang bahwa ada kita menemukan hal itu di lapangan, tapi untuk bersuara ini ya susah. Karena di secara individu kita takut ya nanti dipecat atau dipindahkan misalnya ke IBD lokasi liputannya atau ke yang lagi di Ambon, maka kita perlu organisasi. Organisasinya apa? Serikat Pekerja Pers saya bilang. Kalau mau ya kita bikin gitu kan. Apalagi di Maluku sini juga saya kira belum punya serikat pekerja secara umum yang solid gitu ya. Masalah-masalah seperti TKBM dan sebagainya itu kan juga belum diselesaikan secara baik. Nah, bagaimana kita ini kan maksudnya kita kan punya kategori buruh gitu ya. Kalau buruh secara umum yang organisasi, kita harus juga berorganisasi gitu ya, supaya kita bisa memperjuangkan aspirasi kita. Kalau selama tidak ada ya memang susah. Gitu. Kalau menurut saya LBH Pers juga mengadvokasi. Walaupun dalam hal ini tidak menggunakan undang-undang pers, lebih kepada perselisihan hubungan kerja atau itu ya. Namun kenapa sampai dari yang tadi data yang kita sajikan 60 60 kemudian 58 dan 10 yang sudah mengajukan atau mendaftarkan ke Dewan Pers, hanya 4 yang verifikasi. Ini berpengaruh kepada cara perusahaan media tersebut dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangannya. Secara tidak langsung itu sangat berpengaruh, karena kalau perusahaan itu baik,
tervalidasi oleh Dewan Pers, sudah pasti akan menjalankan fungsi-fungsi perusahaan manajemen yang baik. Seperti itu. Ya, Nah, dibalik sebenarnya kan. Teman-teman yang bikin media ini kan punya pemikiran terbalik dengan orang media yang sudah besar dulu. Mereka bikin media, bikin dulu, baru keuntungan masuk. Belakangan. Nah, kalau cara berpikir itu kan ada orang yang kemudian kita bangun media serius dulu ya, punya jurnalis, punya perusahaan dan semua lengkap, nanti keuntungan yang datang sendiri. Saya pikir ini harus dibalik sebenarnya. Kita bangun dulu semua lengkap, baru Iya, bisa protes. kuncinya di edukasi sih. Karena memang Kalau jurnalis saya juga masih butuh edukasi. makan. ya Pasti. Karena ya memang ya Abang, kalau juga banyak ketika ada jurnalis-jurnalis yang mau bukan jurnalis, ada anak-anak muda yang mau jadi jurnalis, ketika mereka mau terjun ke ke dunia jadi jurnalis, yang mereka tanyakan, tapi Abang kan memang sih itu sebenarnya manusiawi kan, kalau ada orang yang mengecek dulu gajinya. Tapi ada juga orang yang ketika tanya gaji langsung dari pihak media bilang, loh mau jadi jurnalis ngapain tanya gaji? Ada yang gitu. Jadi Iya. itu jadi agak ini juga sih sebenarnya kenapa juga masih ada wartawan amplop itu ya, karena itu masih bisa dimaklumi atau gimana kalau Jadi dari- waktu saya masuk dulu di sana ada ketua dari jurnalis senior saya itu ya. Kalau mau kaya jangan jadi jurnalis. Ya. Kalau mau kaya jangan jadi jurnalis ya. Tapi kalau mau pintar jadi jurnalis. Maksudnya kan jurnalis itu tidak kaya tidak miskin. Ya. Kalau saya bilang ya, tidak kaya tidak miskin. Tergantung kita bagaimana mengelola nasib kita. Mengelola nasib kita dalam arti bahwa kalau saya Bang ya, kalau ya sampai sudah berapa tahun saya di wartawan ini, saya selalu memegang prinsip ini, Mas, ini bukan motivasi yang lain ya. Kapasitas itu penting ya. Kapasitas akan membawa kita kepada kesejahteraan. Saya buktikan, beberapa senior sudah buktikan. Maksudnya bukan apa namanya, ketika satu orang jurnalis yang punya kualitas yang baik, saya kira dia tidak hanya mendapatkan rezeki di kantornya. Percaya saja bahwa rezeki itu di mana-mana. Dan ketika dia sudah punya kualitas, ya seperti ini, diundang ke sana ke sini ke Jakarta, itu kan sebenarnya meskipun itu di luar tanggung jawab perusahaannya, tapi paling tidak kalau dengan dia punya kualitas jejaring, saya kira dia akan hidup. Banyak senior-senior saya yang kemudian ketika lepas dari media, mereka jadi humas migas, perusahaan migas, Betul. karena mereka punya kualitas itu. Jadi kalau saya harus ketika orang masuk sebagai jurnalis, saya pikir dia juga punya harus pertama adalah landasan filosofisnya ya buat dulu. Karena kalau enggak, seleksi alam akan menghabiskan diri itu sebagai perjalanan. Dan itu sudah banyak. Dulu saya pengalaman saja, saya masuk di Agus itu ada 13 orang. Sampai dengan hari ini cuma saya sendiri. memang kalau di jurnalis seleksi alam itu yang Alam bisa menentukan. Jadi memang Bukan. betul sekali itu yang dikatakan oleh Amo, itu realistis memang. Kadang-kadang ada orang yang kemudian kemarin bertanya ke calon reporter, Iya. kalau mau jadi jurnalis ya apa ya gaji gitu. Itu yang memang sangat dilematis memang. Makanya kalau saya pandangannya yaitu, kalau kita mau, karena kita kan dituntut, jurnalis dituntut untuk profesional. Nah, betul. Nah, dalam mengerjakan atau menghasilkan karya-karya jurnalistik. Nah, di satu pihak mereka juga harus punya kesejahteraan yang mendukung. Tidak bisa kita meminta dan memaksakan mereka untuk profesional dalam kerjanya, tapi dalam proses kesejahteraan, dalam hal ini juga gaji, tidak diperhatikan. Oleh karenanya, LBH Pers Ambon tetap melakukan program-program yang mengedukasi, satu. Yang kedua juga mendorong bersama, kita tidak bisa sendiri. Kerja ini bukan tanggung jawab organisasi jurnalistik atau profesi, ataupun LBH Pers. Kita semua harus bersama-sama. Iya. Saya yakin media punya sumber income yang luar biasa kalau dikelola dengan profesional. Oke, nah kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya, Bang. Ya, ini sudah hampir sejam. Nah, ini bagaimana sih prediksi Abang berdua kebebasan pers di tahun 2022? Tahun ini. Abang deh duluan. Jadi banyak orang yang memprediksi, bahkan sudah hasil penelitian tadi ya pada yang dibuat tadi Dan, ya. 4 minggu. 2024 adalah tahun politik yang paling terbesar ya sejarah baru di Indonesia gitu ya. Ketika pemilihan umum ya dalam 1 tahun diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Betul. Kalau dijadwalkan tanggal 15 Februari ya 2024 itu untuk pemilihan umum,
Sedangkan pilkada 27 November. Pesta dan selaku sekitar 2 bulan tuh dari baru ke sekitar 10 bulan. Meskipun agak ada jarak, tetapi sudah banyak orang yang memprediksi bahwa di tahun 2024 ini akan terjadi lebih besar daripada pemilu 2019 atau pemilu 2019. Kalau kita tahu pemilu 2014 kan coba bagaimana media berpihak gitu ya. Iya. Dan bukan hanya berpihak, tapi dampaknya sangat luas. Orang tidak lagi, orang serang Tempo, orang serang wartawan Kompas, kemudian dipukul kan masanya FPI kan. Waktu itu memukul banyak wartawan yang kena ketika meliput demo kan. Sampai bahkan ada media Islam, media Islam dan sebagainya. Nah, yakin dan percaya saja di 2024 ini kondisinya hampir mirip. Dan saya yakin sungguh akan melebihi itu karena di 2024 ini ada pertemuan bebas. Dalam arti Jokowi tidak lagi calon karena dia udah berperiode. Nah, justru di pertarungan bebas ini kemudian akan menimbulkan isu-isu yang sangat beragam. Dan yakin saja masih dengan isu yang lama yang telah SARA. Etis agama itu masih sangat kental di 2000. Tinggal bagaimana media memposisikan diri dalam kondisi itu. Saya pikir lagi-lagi kita tekankan soal netralitas, independensi dan sebagainya gitu ya. Karena perlu diketahui secara bersama bahwa di Indonesia ini media, konglomerasi media sudah sangat luar biasa. Media nasional tentunya Bang ya. Di Kosovo segelintir orang. Ada Ritano yang saya nggak bisa sebut lah. Rata-rata baik kita semua di dalam itu, di daerah kita semua di dalam itu. Maka mereka itu akan memegang kendali opini publik. Nah, jadi media itu yang kemudian nanti mengambil kendali opini publik. Nah, kalau mereka bangun opini publik yang baik, saya yakin akan kulit bahwa pemilu di tahun-tahun akan datang juga akan berkurang. Kalau mereka sengaja supaya bisa mendapatkan income saja tanpa memikirkan kondisi masyarakat di bawah, maka Indonesia akan rusak. Karena kita akui bahwa yang bikin kacau negaranya juga adalah media. Itu tetap penting yang harus kita Indonesia bersama. Oke, Bang Taufik. Bagi LBH Pers kita berkaca. LBH Pers Ambon berkaca dari tahun yang kemarin. Masalah prediksi kami lebih melihat pada kebebasan yang betul-betul tumbuh berkembangnya media online. Dengan belum diaturnya media online atau media-media yang ada ini, saya merasa bahwa di tahun 2022 masih banyak kasus yang berkaitan dengan kemerdekaan pers, terutama yang berkaitan dengan hasil karya jurnalistiknya. Mengapa demikian? Karena dari 58 atau 60 perusahaan media ini kan yang betul-betul punya kantor, punya alamat, dan punya koresponden yang jelas, itu hanya beberapa tervalidasi secara administrasi dan faktual. Karena ini kita harus bisa membedakan mana karya jurnalistik online ya, dan juga mana karya konten kreator, dan juga mana karya influencer, seperti itu. Nah, saya merasa di tengah kebebasan berinternet sekarang ini, saya masih merasa di tahun 2022 masih akan banyak kasus terkait dengan kebebasan pers. Optimis, saya tetap optimis. Makanya kami LBH Pers begitu bersemangat menggandeng semua pihak untuk kita melakukan program-program yang bisa meminimalisir sehingga kasus-kasus kebebasan pers di tahun ini bisa teradvokasi dengan baik dan tidak sampai ke ranah penegakan hukum yang lebih lanjut, terutama putusan pengadilan. Aku kan menambahkan soal. Iya, Bang. Saya prediksi soal kebebasan ya, atau kebebasan pers di 2022. Jadi salah satu poin penting dalam indikator survei KPI ini adalah soal kesejahteraan atau ekonomi tadi ya. Betul. Dan itu punya pengaruh signifikan terhadap angka. Jadi kan ada tiga lingkungan dimensi politik, hukum, ekonomi, dan satu lagi tadi. Jadi ada tiga dimensi yang masuk dalam survei KPI. Nah, yang paling disoroti adalah sebenarnya soal ekonomi tadi, Bang. Betul. Jadi mengapa di tahun ini ya 2020 naik, kemudian kenapa 2020 naik, saya curiga, saya juga karena waktu itu pengaruh pandemi belum terlalu, Bang. Itu kan kita baru mulai masuk di sini Maret kan. Khusus Ambon ya, Maluku ya, betul.
Nah, di 2001 memang turun karena tadi bang, dampak COVID sangat terasa bang. Orang Betul. sudah melakukan pengurangan gaji di kantor-kantor perusahaan PS. Betul. Dan kan kita juga merasakan itu, maka ketika survei kan ditanya itu penghasilan di kantor bagaimana, itu kemudian dijawab oleh apa namanya narasumber ini, maka masuk menjadi akumulasi angka tadi. Nah, kalau misalnya pandemi ini banyak media-media yang optimis, termasuk di kami di Amex itu sangat optimis. Kalau kita lihat baca data BPS ya, pertumbuhan ekonomi saya kemarin mengulas di Amex juga di akhir tahun saya mengulas juga di situ. 2022 itu kita sudah berlari gitu. Jadi ada yang menyebutkan, kalau bos saya menyebutkan di 2020 itu tahun berlari. Kalau saya menyebutkan saya menyebutkan tahun berlari, bos bilang ini tahun optimis nih. Memang harus optimis di 2022 di Maluku ini ekonomi akan baik. BPS survei terakhir di September kemarin, tahun kemarin kan ekonomi naik gitu kan, ekonomi naik, kemudian pandemi menurun. Nah kalau pandemi sudah menurun terus, saya yakin sungguh ekonomi tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh kan berkaitan dengan semua tuh. Iklan masuk, pendapatan orang sudah keluar sama bikin kegiatan, media kerjasama dan ekonomi tumbuh dan mudah-mudahan manfaat semua harus. Ya kita aminkan sama-sama karena ini juga untuk mau bilang kepentingan media. Oke, mungkin abang berdua terakhir nih, apa sih kebebasan pers menurut abang? Bagaimana jika memang kalau misalnya kebebasan pers itu benar-benar terjadi, apa yang itu harusnya bagaimana? Kebebasan pers. Silakan Bang, duluan. Kebebasan pers menurut abang itu gimana? Kalau memang kebebasan pers belum terjadi benar-benar tanpa ada kekerasan pers, itu berarti pers di Maluku ini harusnya bagaimana jalannya? Apa yang bilangnya? Untuk mencapai kebebasan pers tuh yang hakiki atau idealnya. Atau kebebasan pers yang ideal tuh gimana? Bagi saya sih yang pertama, jurnalis merasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas-tugas untuk menghasilkan karya jurnalis. Kenapa? Karena banyak kasus 2021 itu kan berkaitan dengan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap kerja-kerja. Itu. Kalau memang betul-betul kita mencapai kemerdekaan pers, itu di mana jurnalis tidak lagi merasa terancam dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari segi penegakan hukumnya sendiri, kemerdekaan pers bisa tercapai jika semua, bukan saja kami di LBH Pers Ambon, aparat penegak hukum maupun pemerintah, dalam hal ini yang banyak sebagai pelaku maupun korban, itu bisa sama-sama punya satu mindset bahwa karya jurnalistik, jika terjadi kesalahan ataupun merasa dirugikan dari karya jurnalistik, kita semua bersepakat menggunakan undang-undang pers. Kalau itu sudah diterapkan dan dijalankan, saya rasa itulah kemerdekaan pers yang sebenarnya. Oke. Kalau abang tujuh? Ya udah dijawab seperti oleh Bang. Sebenarnya pers harus bebas, pers harus aman dalam menjalankan tugas dan juga pers harus jurnalis ya, harus ya. Itu saja. Ketika isu sudah aman, saya pikir orang akan tidak memikirkan lagi soal sebagainya. Lalu kedua, ketika dia udah nyaman, dia akan bikin apa saja di lapangan, meliput soal apa saja, tidak ada yang lain. Itu saja. Kalau dia udah aman, dia sudah safety dan dia sudah senjata, saya pikir itu kita bisa mendapatkan angka kebebasan pers yang ideal, pikir seperti itu ya. Karena kalau aman secara, kita udah aman ya secara, tapi kalau kembali lagi kita belum sejahtera, saya pikir kita bisa menempuh jalan-jalan pintas untuk menggapai itu dan itu berpengaruh kepada angka di dalam survei. Oke, jadi Tribuners, itulah tadi special interview pada sore hari ini yang sudah sangat banyak pembahasan yang dipaparkan oleh abang berdua. Terima kasih Abang Taju, terima kasih Abang Taufik sudah mau berbagi bersama Tribuners. Intinya adalah semoga kami para jurnalis di Maluku bisa terus memberikan informasi yang bisa membangun negeri ini. Juga tentu saja semoga jurnalis di Maluku bisa bebas dari yang namanya kekerasan. Oke, terima kasih. Saya Salma Pikalohata
mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Kita foto dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.